Sepanjang dikatakan bahwa ada yang mengetahui di atas setiap orang yang mengetahui, maka ayat Al-Quran ingin memberikan kepada manusia sebuah singularitas, sebuah medan kebebasan yang mempertimbangkan tradisi itu, namun dapat menghasilkan ide-ide tanpa harus bergantung pada tradisi itu. Sebagian besar ungkapan yang diucapkan dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang menjamin kehidupan. Jadi tidak dikatakan hanya demi itu saja. Hal ini memungkinkan analisis risiko. Ada perbedaan antara manajemen krisis dan manajemen risiko. Jadi ketika Anda mengendalikan masalah sebelum krisis terjadi, inilah manajemen risiko. Ini adalah ekspresi yang bertujuan untuk mencegah gerakan masyarakat untuk mengutuk dan mengucilkan individu yang tidak mirip dengan dirinya. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Hadirin yang saya hormati, dalam program kami yang akan membahas tentang agama dan umat beragama di zaman modern, tamu kami adalah Profesor Dr. Syaban Ali Dusgun. Selamat datang, Tuan. Terima kasih. Apa kabarmu? Terima kasih. Anda? Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkatimu. Guru, kita berbicara tentang struktur kuno manusia dan keberadaan Tuhan. Perspektif seperti apa yang harus kita hadirkan terhadap semua permasalahan ini di zaman modern? Semua pembahasan ini bersifat filosofis dan teologis. Apa tempat mereka di zaman modern? Ya, itu adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Karena pada masa modern, pembahasan-pembahasan tersebut dianggap sebagai pembahasan terpenting, yaitu puncak pembahasan filsafat. Tuhan untuk mencipta. Periode modern dalam arti tertentu merupakan klaim abad pertengahan untuk melepaskan diri dari abad pertengahan dalam hal waktu dan masalah-masalah yang dibahas di abad pertengahan, dan untuk mengalihkan fokus masalah dari Tuhan dan metafisika ke fisik manusia dan dari wahyu ke dalam pikiran manusia. Jadi, apa yang disebut Francis Bacon sebagai novum organum, logika baru, bukan sekedar logika baru seperti yang kita kenal. Mereka tidak lagi mengaku mengetahui kebenaran dari wahyu atau buku, namun dari alam itu sendiri, dari realitas eksternal, dan seperti saya katakan, ada klaim yang sangat mendasar yang harus dilanggar dalam hal ini. Tentu saja pergeseran titik acuan, titik fokus dari wahyu ke akal budi mungkin mempunyai arti bagi Barat. Namun Anda perlu memperhatikan hal ini. Ketika kita membuka diskusi-diskusi ini, kita mempertimbangkan filsafat secara keseluruhan, dan dengan zaman modern seolah-olah telah terjadi pergeseran seperti itu, dan ketika membuat penanggalan dan aliran kronologis, kita mendasarkan pada aliran filsafat di Barat sepanjang ini, usia. Namun pergeseran dari wahyu ke akal juga terjadi di Barat sebagai manifestasi filsafat pencerahan. Namun jika menyangkut isu filsafat Islam atau teologi Islam atau katakanlah pemikiran Muslim, tidak ada perubahan seperti itu. Tidak ada gagasan pemisahan absolut yang memerlukan perubahan seperti itu. Oleh karena itu, apa yang kita sebut periode modern adalah penamaan yang sangat akurat dalam sejarah Barat. Bagi dunia Islam, penamaan seperti itu secara filosofis tidak benar. Namun dalam hal ini, kami sedang mendiskusikannya. Pergeseran fokus di era modern ini mempunyai implikasi bagi kita. Dampak-dampak tersebut mempunyai dampak filosofis, terutama mempunyai dampak budaya, Di Barat, berbeda dengan diskusi filosofis pada abad pertengahan. Diskusi filosofis dalam arti tertentu ditujukan untuk memahami, dan menafsirkan dunia. Ini termasuk alam semesta dan gagasan tentang Tuhan. Zaman modern menambahkan sesuatu yang lebih pada upaya memahami, mengubah dan mentransformasikan. Artinya, sepenuhnya mengubah dan mentransformasikan alam semesta, apa yang ada di Tiongkok, dan cara kita memahaminya. Ini terjadi dengan budaya. Jadi kita tidak bisa membicarakan seni di abad pertengahan. Namun di zaman modern, seni, budaya, dan konsep-konsep yang digerakkan oleh budaya tersebut, sebut saja kesetaraan, kebebasan, dan keadilan. Lihat,
Ini juga merupakan konsep metafisik. Namun sebagai konsep metafisik, Anda hanya mendefinisikan apa itu keadilan. Anda mendefinisikan apa itu kebebasan. Namun ketika hal ini berkembang menjadi kebudayaan di masa modern, ketika hal-hal tersebut berubah menjadi istilah-istilah budaya, hal ini menciptakan revolusi Inggris, menciptakan revolusi Perancis, dan menciptakan revolusi Amerika. Dengan kata lain, masa modern juga merupakan masa perubahan, transformasi, dan dinamisme. Dalam pengertian ini, efeknya bukan sekedar efek menggenggam, dampaknya menyebar ke masyarakat di luar dirinya, menembus dan melampaui batas. Saya mengatakan ini dalam pengertian ini. Ketika kita mengkaji pemikiran Ottoman misalnya, ketika kita mengkaji ulama, Anda akan melihat hal ini. Para ulama selalu memikirkan hal ini dalam hubungannya dengan Barat. Bahkan di zaman modern, beliau mengatakan bahwa agama kita adalah agama terakhir, agama yang sempurna. Bentuk paling sempurna dari segala sesuatu ada di dalamnya. Oleh karena itu, kita tidak mungkin dikalahkan atau tertinggal dalam diskusi kita dengan Barat. Sekarang apa yang mereka katakan adalah benar secara agama. Hal ini benar jika kita membandingkan Kristen dan Islam. Namun di masa modern, agama-agama tidak lagi saling bersaing. Budaya terlambat memahami hal ini. Para sarjana Ottoman tidak dapat memahami hal ini. Dengan kata lain, mereka gagal menyadari bahwa semua tuntutan revolusi Prancis seperti kesetaraan, keadilan, kebebasan, dan persaudaraan bukanlah tuntutan agama, namun tuntutan budaya, dan bahwa masyarakat, apapun agamanya, mengadopsi dan menerima mereka. Karena kalau menyebut istilah agama lain, misalkan testis, kepercayaan testis Kristen, kepercayaan Trinitas, maka seorang Muslim akan berkata, kamu jauh sekali saudaraku, itu bukan urusanku, dan dia tidak akan membiarkannya masuk ke dalam salah satu agamanya. Dunia itu akan diblokir. Budayanya tidak seperti itu. Dengan kata lain, sebuah produk budaya, sebuah produksi budaya, memasuki dunia Anda, apapun agamanya. Pengaruh Barat terhadap masyarakat di luar dirinya bukanlah pengaruh agama, melainkan pengaruh budaya. Masih hari ini, itu adalah pengaruh budaya. Jadi ketika kita berbicara tentang Barat, kekristenan di Barat bukanlah kekuatan yang aktif saat ini. Kebudayaan adalah kekuatan aktif, karena merupakan budaya yang tidak mengenal batas, agama, dan keyakinan. Berangkat dari hal tersebut, saat ini, misalnya pada masa modern, yang kita maksud dengan masa modern yang kita jalani saat ini adalah filsafat modern dalam jangka waktu 400 tahun. Ketika kami mengatakan periode kontemporer, yang kami maksud adalah momen dan waktu yang kita jalani saat ini. Ia adalah anak dan produk dari era modern yang kini kita sebut era kontemporer. Itu sebabnya kita bernafas, kita harus menerimanya. Dengan kata lain, filsafat pencerahan, renaissance, modernisasi, sekularisme, semuanya telah membawa kita sampai pada titik ini. Dan pada titik yang telah kita capai, cara untuk menembus masyarakat di Turki atau dunia Islam atau Barat saat ini adalah melalui akulturasi budaya yang melampaui khotbah agama, yaitu dengan mengintegrasikan agama beserta terminologi, istilah, kata-kata, dan konsepnya ke dalam budaya dan budaya. Dengan membudidayakannya, kita perlu melayani masyarakat. Disinilah kita berada saat ini. Itu punya nama. Ini disebut teologi budaya. Teologi budaya. Itulah tepatnya yang dia katakan. Dengan kata lain, ranah publik mengacu pada dunia luar dan ranah publik mengacu pada ranah politik. Perlukah ada agama dan umat beragama di ranah politik dan publik atau tidak? Tentu saja, mengapa tidak, akan menjadi, bagaimana jadinya, itu akan sesuai dengan klaim moralnya. Siapa di dunia ini yang akan mengatakan tidak kepada orang yang bermoral baik? Tidak ada yang mengatakan. Ketika seseorang atau suatu klaim memasuki suatu masyarakat dengan logo budaya dan bukan logo agama, maka lingkup pengaruhnya meluas. Oleh karena itu, kawasan yang kita namakan ruang publik ini diharapkan tercipta dan hadir dalam ruang publik dengan kegiatan yang menjanjikan kebaikan bagi semua orang dan kebaikan bagi semua orang yang di dalamnya terkandung muatan moral. Ini disebut teologi budaya. Karena kebudayaan adalah bidang yang di dalamnya setiap orang bernafas. Seperti yang Anda ketahui, agama memiliki tuntutan yang sangat besar. Dengan kata lain, agama ingin mendirikan suatu peradaban. Mereka membangun peradaban itu dengan budaya mereka. Nah, jadi baginya, Ali Ezet Begovic mengatakan budaya lebih penting daripada peradaban. Karena ketika Anda mengumpulkan budaya yang berbeda, budaya yang baik, peradaban adalah produknya. Jadi peradaban adalah gambaran yang sangat besar. Potongan-potongan kecil dari gambar itu adalah budaya yang berbeda. Kita perlu menciptakan budaya-budaya itu terlebih dahulu. Di sini
Di masa modern seperti ini, kita perlu membahas keruntuhan klaim yang dialami selama 400 tahun terakhir. Dan itu adalah ini. Di dunia barat, Eurocentrisme, yang kita sebut etnosentrisme atau Eurocentrisme, sangat dominan. Jika ada peradaban, maka itu adalah peradaban barat. Kalau ada misi, maka misi orang barat itulah yang akan dijelaskan dan dikomunikasikan kepada semua orang, termasuk agama Kristen sebagai agama. Hal ini terus-menerus dipropagandakan sebagai kekuatan misi orang kulit putih ini. Pada titik ini, Peter Berger yang sangat penting meninggal dunia. Ini adalah nama buku yang diucapkan, atau lebih tepatnya ditulis, oleh seorang sosiolog agama Amerika sebelum dia meninggal. Itu adalah buku Modernitas dengan Banyak Mihrab. Dengan kata lain, modernitas sekarang. Klaim yang berbeda mungkin juga merupakan klaim modernitas suatu peradaban Islam. Dia mungkin mempunyai argumen strukturalnya sendiri yang mendasari hal ini. Satu-satunya modernitas adalah modernitas barat. Inilah cara kami menerapkan hal ini kepada semua orang. Dia mengatakan orang-orang harus melepaskan ide mereka. Orang yang mengatakan hal ini adalah sosiolog barat. Sekarang saya sangat peduli akan hal ini. Pertama-tama, ini penting dalam hal ini. Dalam masyarakat tradisional misalnya, umat Islam merupakan masyarakat tradisional. Dan dalam masyarakat tradisional, tradisi mempunyai kekuatan yang mendasar. Ia memiliki kekuatan pendiri. Ada penghematan besar karena ada. Jika akumulasi ini memiliki kekuatan yang menentukan apa yang baru dan apa yang baru bagi kita, maka ketika tradisi yang biasanya memiliki kekuatan yang membangun dan merevitalisasi pada masanya sendiri, mencoba membangun masa kini kita, maka hal itu dapat merusak masa kini kita. Jadi kami melihatnya sebagai kekuatan konstruktif di masa lalu. Ada pengetahuan dan tradisi. Dia memberikan pelayanan yang luar biasa pada masanya, tetapi jika dia berkata, saya akan menentukan dan menyusun masa kini Anda dan menghilangkan segala sesuatu yang baru dan menentukan yang lama dan yang baru, kekuatan konstruktif itu dapat berubah menjadi kekuatan destruktif di sini. Oleh karena itu, ia bertindak dengan kesadaran bahwa manusia saat ini harus memikul tanggung jawab yang besar dan menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, yang kami sebut sebagai lembaga jurisprudensi. Dan oleh karena itu, ia selalu berdialog dengan yang metafisik, yang ilahi, Al-Quran dan Wahyu, dan dia sendiri yang memecahkan masalahnya sendiri, bukanlah musuh yang baru, tetapi seseorang yang terbuka terhadap yang baru, bernegosiasi dengannya dan bernegosiasi untuk itu, memasukkannya ke dalam kehidupannya sendiri, entah ini baru datangnya dari timur atau barat. Hazreti Sabda Nabi yang agung itu, hikmahnya adalah milik orang mukmin yang hilang. Dimanapun dia menemukannya, dialah yang paling layak menerimanya. Dia menggunakan istilah benar. Oleh karena itu, apa yang Anda sebut kebijaksanaan, dimanapun asalnya, Allah adalah Tuhan timur dan barat. Seperti yang dikatakan ayat tersebut, timur dan barat. Yang kita sebut masa modern adalah dunia modern, dunia kontemporer. Tidak semua hal baru bagi kita adalah musuh kita. Dengan kata lain, fobia seperti itu, proteksionisme seperti itu akan merugikan kita. Itu sebabnya kami menentang segala sesuatu yang baru. Kalau dilihat seperti ini, refleks kita, yaitu refleks umat Islam, dimulai dengan menghitung dampak buruk sesuatu yang baru. Oke, kami memahami bahwa ada prinsip dalam tradisi kami. Dengan kata lain, mencegah keburukan sesuatu didahulukan sebelum keburukan panggilan, yaitu manfaat yang akan diberikannya. Kita perlu melihat dampak buruknya terlebih dahulu, namun ada dukungan terhadap prinsip ini. Tidak ada kekayaan yang mutlak, tidak ada manfaat yang mutlak. Dengan kata lain, sesuatu itu tidak sepenuhnya baik dan tidak sepenuhnya buruk. Tidak ada hal seperti itu. Oleh karena itu dengan akuntansi, yaitu dalam dunia masa kini, ketika seseorang yang beragama menemui suatu permasalahan atau sesuatu yang baru, maka saat ini kita menyebutnya dengan transhumanisme. Kita menyebutnya dengan post-human, yang kita sebut dengan post-metaphysical, post-secular, post, yang kita sebut post adalah apa yang muncul setelahnya. Postmodernitas merupakan akuntansi dan kritik terhadap modernitas. 400 tahun modernitas. Pasca sekularisme. Ini termasuk kritik terhadap klaim sekularisme yang sudah berusia 400 tahun. Kami mengatakan bahwa dunia metafisik, postmetafisik adalah metafisik, tetapi kalimat metafisik yang kami buat tidak menjangkau dunia ini. Di sini dia tidak membangun perdamaian moral bagi manusia.
Jadi katanya apa yang dimaksud dengan klaim post-metafisika? Biarkan semua perkataan metafisika turun dan menyentuh dunia manusia dan kehidupan mereka. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang kami sebut post bersifat akuntansi, penuh perhitungan, dan kritis. Kami menyebutnya kesadaran kritis. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat apa yang ada menjadi lebih baik? Sekarang kita akan memperhitungkan hal-hal buruk dan baik yang akan datang di hadapan kita dan segala sesuatu yang dikedepankan sebagai hal baru, dan kemudian kita akan menampilkan gambarannya seperti itu. Atau dalam istilah awam, pasar menentang segalanya. Dengan kata lain, agama dan urusan keagamaan bertentangan dengan segalanya. Anda mengatakan sesuatu, saya menentangnya. Ini sebenarnya permintaan untuk diperhatikan di luar sejarah. Kita sedang didorong keluar dari sejarah tanpa kita sadari. Jadi ini berarti ini, lihat definisi sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme, definisi yang menyakitkan adalah bahwa sekularisme adalah dunia di mana agama dan kalimat yang diucapkan oleh umat beragama tidak lagi dipertimbangkan. Jadi sekularisme itu seperti itu. Pikiran sudah menjadi sekuler seperti itu. Kita sudah melewatinya. Dunia yang tidak lagi memperhitungkan agama dan perkataan orang-orang beragama adalah dunia yang sepenuhnya sekuler. Menurut Anda apa yang tidak diperhitungkan? Apakah diperhitungkan bila ada sesuatu yang dikatakan demi kemaslahatan orang banyak? Itu diambil. Lalu kita perlu menyadarkan masyarakat bahwa kita telah berada di bawah beban berat untuk menata ulang seluruh wacana dan retorika kita. Ya, pada titik ini, jika agama dan religiositas mengabaikan yang baru dan hanya mengulang yang lama, tentu bisa berakhir pada penolakan total dan tidak dijadikan sumber, sama seperti sekularisme. Namun, ketika kita mempertimbangkan untuk mengambil manfaat dari bagian-bagian yang perlu dan baik dari hal-hal baru, daripada mengulangi hal-hal lama, revisi, pembaharuan, atau lebih jelasnya seperti apa yang harus kita bandingkan dengan historisisme, di mana saya harus menaruh ini, Pak? Itu indah sekarang. Dalam tradisi kami fokus pada pemikiran keagamaan seperti reformasi, pembaruan, kebangkitan, dan konstruksi. Ada gerakan manusia, ada penggunaan inisiatif. Jadi ingatlah Ghazali, Ihya'u Ulumiddin, kata Ihya. Ada pula yang lebih menyukai kata reklamasi. Ayo lewat sini, lihatlah Muhammad Iqbal. Ini konstruksi, rekonstruksi. Dia lebih menyukai kata konstruksi. Mungkin ada yang lebih suka kata reformasi. Tapi saya lebih suka kata-kata dari budaya kita sendiri. Jadi misalnya saya menyebutnya tajdid, saya katakan reformasi. Dia ada lesson artinya ini. Tidak ada, mereka sedang mereformasi agama. Mereka mengisolasi agama. Agama adalah apa yang ada di sana. Berdiri di sana adalah agama. Pernyataan saya tentang itu adalah pemikiran keagamaan, kontemplasi keagamaan. Yang kita bicarakan adalah kontemplasi dan pemikiran. Dengan kata lain, pemikiran itu sendirilah yang perlu direformasi. Pemilik agama hanya bisa berbuat sesuatu yang berkaitan dengan agama. Seorang pria yang membaca Al-Quran meninggal dunia. Hoja Hussein Attai memiliki kalimat yang bagus. Kita biasa bertanya, apa yang dikatakan Al-Quran dan apa maksudnya? Bagian kita adalah apa yang dia maksudkan. Artinya, mencoba memahami, mencoba menafsirkan. Komentar-komentar tersebut juga merupakan bagian dari tradisi penafsiran Maturidi yang terkenal. Tidak ada seorang pun yang dapat menyajikan penafsirannya sendiri kepada manusia sebagai penafsiran final, penafsiran mutlak. Artinya komentar orang lain mungkin lebih jujur dan mendekati komentar Anda. Ayat ini merupakan ayat yang membuka jalan bagi kita dalam hal ini. Di atas setiap orang yang mengetahui, ada orang yang mengetahui lainnya, sempurna. Artinya, di atas setiap orang yang mengetahui, pasti ada orang yang mengetahui lainnya. Sebab ayat-ayat Al-Quran tidak hanya bersifat faktual, namun juga syarat nilai. Dengan kata lain, harus berarti ada dan juga menambah nilai. Berarti ada tradisi, suatu ilmu yang datang kepada Anda dan datang kepada kami. Kami sangat menghormati mereka yang memberikan pengetahuan dan tradisi itu. Tuhan memberkati. Tanpa pertanyaan, karena ketidakberakaran adalah masa yatim piatu yang mendalam. Namun para pencipta pemikiran itu tidak ingin tradisi itu tetap dipertahankan di sana sebagai gagasan mutlak yang menentukan masa-masa berikutnya, juga tidak sesuai dengan hakikat dan aliran kehidupan. Orang-orang yang melakukannya pada periode mereka sendiri, orang-orang yang akan melakukannya pada periode ini ada di sini, yang ada di sana, yang ada di sini, ada di sini. Untuk ini, parameter dasarnya jelas.
Parameter tersebut ada pada tuntunan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dipraktekkan dalam sunnah Nabi yang syahih. Saya pribadi mengikuti amalan Nabi. Saya mendahulukan amalan sunnah Nabi di atas hadisnya, yaitu perkataannya. Bahwa hal itu harus tetap seperti itu. Karena hal ini digarisbawahi pada Nabi Muhammad SAW. Ada kebaikan bagimu baik pada Nabi Ibrahim maupun Nabi. Uswatun hasanatun bukanlah rujukan pada sebuah kata, melainkan pada praktik hidup, pada kehidupan. Mengapa digarisbawahi? Karena ketika melihat suatu tindakan tidak ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam menyampaikan perilaku Nabi kita. Itu sebabnya ada hadis yang dibuat-buat. Dengan kata lain, ada hadis yang dipalsukan, namun tidak ada sunnah yang dipalsukan. Dengan kata lain, mereka tidak bisa mengaitkan kebohongan kepada Nabi hanya karena beliau melakukan hal seperti itu secara fisik atau nyata, karena hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar hidup, parameter, dan Nabi Muhammad SAW yang Al-Quran tempatkan untuk Anda sebagai parameter. Inilah acuan dasar orang-orang yang datang setelah khitanan kenabian yang dilaksanakan Nabi SAW pada masa 23 tahun kenabiannya, baik itu 300 tahun setelahnya maupun 3000 tahun setelahnya, selama parameter tersebut ada. Hussein Atay Hodja misalnya menganggap ulama 3 abad pertama sebagai ulama bebas yang mengamalkan fiqih tanpa bergantung pada siapapun. Ia mengkritik orang-orang setelahnya karena merujuk pada 300 tahun ini sambil menghasilkan ide, yaitu mulai menirunya. Verifikasi dan imitasi. Anda mungkin harus menderita sendiri untuk mengungkapkan kebenaran sesuatu, atau Anda tidak menginginkan penderitaan itu, Anda pergi ke pekerjaan orang-orang yang menderita penderitaan itu dan meniru mereka. Hidup terdiri dari orang-orang yang menyelidiki. Jadi, mereka mendapat kehormatan untuk mengungkapkan kebenaran atau mereka yang menirunya. Apa yang Anda sebut pengetahuan di sini? Apa yang kami katakan tentang ayat tersebut? Kami datang dari sini. Di atas setiap orang yang mengetahui, ada dan harus ada orang yang mengetahui lainnya. Ini sungguh luar biasa. Ini adalah filosofi Prancis dan apa yang mereka sebut singularitas adalah tunggal. Setiap manusia adalah wujud keesaan Allah, begitu pula tauhid. Setiap orang berharga secara individu, apapun komunitasnya, apapun masyarakatnya. Dia berharga atas apa yang dia katakan dan lakukan. Dengan kata lain, saya harus bisa berpikir secara terpisah dari kelompok yang saya sebut sebagai kita. Dan ketika saya berpikir, hak itu hak saya untuk hidup, tidak boleh dirugikan. Jika tidak, masyarakat yang mengorbankan saya sebagai individu terhormat dan mengusir saya telah membangun hegemoni atas kami. Itu berarti dia mendominasi saya. Sekarang, jika Anda melihatnya seperti ini, jika setiap individu sangat berharga, sangat bebas, sangat dominan, dan sangat dinamis, lihatlah masyarakat yang terdiri dari individu-individu tunggal tersebut. Masyarakat yang demikian adalah masyarakat yang kreatif. Ini adalah masyarakat yang menghadapi dan mendiskusikan permasalahannya sendiri dengan segenap keberaniannya. Jika tidak, individu-individu yang tidak jelas, tidak berbentuk, dan tidak memiliki identitas, hanya akan mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari sebuah komunitas, sebuah masyarakat, dan bukan sebagai dirinya sendiri. Namun, seperti yang saya katakan, dasar Al-Quran adalah bahwa sebagaimana tauhid menekankan keesaan Allah, ia juga menggarisbawahi hak manusia untuk hidup mandiri sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, selama dikatakan bahwa ada seseorang di atas setiap orang yang mengetahui hak tersebut, Al-Quran memberikan kepada manusia suatu gagasan yang mempertimbangkan tradisi tersebut, tetapi dapat menghasilkan gagasan tanpa bergantung pada tradisi tersebut. Sebagian besar ungkapan yang diucapkan dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang menjamin kehidupan. Jadi tidak dikatakan hanya demi itu saja. Ini melakukan analisis risiko yang mungkin terjadi. Ada perbedaan antara manajemen krisis dan manajemen risiko. Jadi, ketika Anda mengendalikan masalah sebelum krisis terjadi, inilah manajemen risiko. Ayat Al-Quran, misalnya ayat "ada lagi yang lebih mengetahui di atas setiap orang yang mengetahui", merupakan ayat manajemen risiko. Ini adalah ekspresi yang bertujuan untuk mencegah gerakan masyarakat yang mengutuk dan mengucilkan individu yang tidak mirip dengan dirinya.
Orang yang mengutarakan pendapat selain pendapat Anda juga mempunyai hak dan kesempatan untuk memahami kebenaran. Jangan menyalahkannya, jangan menundanya. Sekarang ini berarti dia mengelola risiko. Di zaman yang kita jalani, semua orang mengasingkan orang lain. Silakan lihat ini, termasuk kelompok kiri, kanan, Kristen, Yahudi, Barat, dan Timur. Setiap orang mengasingkan orang lain dan menciptakan dirinya sendiri melalui orang lain karena bertahan hidup. Ini adalah sikap politik. Lihat, ini adalah sikap politik. Dengan kata lain, cara menciptakan diri sendiri adalah musuh. Jika ada musuh, itu dia kamu. Jika ada musuh, Anda bisa mengembangkan diri sendiri. Ini adalah sikap politik. Itu bukan sikap religius. Di sana, keinginan sikap politik untuk memecah belah dan memecah belah bertentangan dengan keinginan agama untuk berintegrasi dan bersatu. Kami akan membuat pilihan di sini. Inilah situasi yang sedang terjadi di dunia. Jadi, kita menyebutnya situasi kontemporer, kita menyebutnya situasi modern, namun sayangnya kita telah menjadi saksi konflik ini selama ribuan tahun. Berjuang selama ribuan tahun. Oke, beginilah cara Anda mengatur dan memposisikan diri Anda di dunia politik. Namun, jika ada organisasi yang bermusuhan dan penggunaan istilah-istilah keagamaan dan kata-kata keagamaan, sayangnya pernyataan kami bahwa agama harus menyentuh orang-orang dengan baik di dunia tempat kita tinggal, menjanjikan mereka dunia yang bermakna, menjanjikan dunia yang adil, justru diremehkan. Makanya saya tidak bilang apa-apa, maksud saya inilah alasan keberadaan negara dan politik. Hal serupa juga terjadi pada Machiavelli. Sama halnya jika Anda melihat penguasa adil, Tuanku Ibnu Zafer. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Orang-orang yang berbicara politik mengatakan bahwa gigi politik itu sangat tajam. Dan Cancak Rus dikritik seperti ini. Jadi, kalau sudah sedikit lebih dekat dengan belas kasihan, dikatakan tidak, gigi mereka yang berpolitik akan tajam. Ini mungkin fakta kehidupan. Jadi secara de facto bisa jadi seperti ini. Kehidupan nyata dapat mewujudkan hal ini. Namun saya katakan bahwa kita perlu menunjukkan kepada mereka gambaran yang lebih besar, yang bersifat ilahi, yang dapat mengatur hal ini. Penting untuk menunjukkan kepada mereka gambaran tentang kemanusiaan, bukan hanya individu di sana-sini. Jika tidak, dunia modern saat ini akan kehabisan tenaga dalam segala hal, termasuk dalam hal iklim, bahkan dalam arti memenuhi kebutuhan minimal. Begini, kami mengkritik kapitalisme, tapi kamilah yang menciptakan kapitalisme. Karena kami mengkonsumsi semua produk mereka. Itu menciptakan dirinya sendiri dengan membuat Anda menyukainya. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa sementara semua kehidupan nyata ini berjalan, ada sistem yang menunjukkan kepada orang-orang kesalahan dan kekurangan di sini, menunjukkan titik-titik kerusakan, titik-titik penghambat. Ada juga parameter wahyu. Ada entitas yang melihat dan mengetahui gambaran besarnya, menetapkan parameter, dan menunjukkan titik penyumbatan dan berkata, buka mereka. Dalam hal ini, orang-orang telah mengadopsi prinsip metafisik bahwa di zaman modern, hilangnya makna menjadi semakin intens, dan anak-anak kita, maksud saya lihat, ada fotografi yang sangat buruk di sekolah menengah. Ini adalah hilangnya budaya, dalam arti ateisme, keterasingan dari agama. Dulu kita bilang agama dan kepemilikan agama sedang melemah, apalagi rasa kepemilikan terhadap budaya saat ini sedang melemah. Begini, budaya Korea adalah budaya Turki, bisa datang ke suatu tempat di atas budayanya. Ini adalah hal yang buruk. Oleh karena itu, ia melihat titik-titik penghambat yang ada dalam pengertian tersebut dan apakah seseorang itu beragama atau tidak. Dengan kata lain, harus ada kesadaran dan kepekaan dalam membuka titik sumbatan. Ini tidak ada hubungannya dengan agama dan religiusitas. Ini ada hubungannya dengan kehidupan dan bagaimana kita bisa mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Apakah jawaban atas pertanyaan tersebut berasal dari wahyu atau budaya sekuler? Kami pikir kami harus mendengarkan semuanya. Sebagai orang yang beragama, saya mengiyakan pengobatan yang datangnya dari pihak sekuler. Saya ingin orang sekuler mengatakan ya terhadap pengobatan yang datang dari agama. Jürgen Habermas adalah seorang sayap kiri. Ia mewakili tradisi sayap kiri, namun obat yang akan menyembuhkan masalah kita di ruang publik berasal dari agama atau sekuler. Asalkan datang, klaimnya, dan bukan pemikiran yang sama. Kita telah menjadi sebuah krisis di sini, sehingga kita telah melewati risikonya. Sayangnya, kita kini telah mencapai titik manajemen krisis, dan menurut saya sangat penting bagi kita untuk menunjukkan keterbukaan terhadap semua bidang di sana. Apa yang kita sebut sebagai pemaksaan budaya sebenarnya bukanlah hal yang rahasia.
Ini adalah sesuatu yang telah dikatakan selama bertahun-tahun. Maksud saya, jangan menjadi seperti orang Amerika. Jangan memakai celana jeans. Hal ini mirip dengan tekanan budaya yang dipaksakan oleh Eropa. Hal ini terus-menerus dikatakan. Namun pada titik tertentu kita menjadi bagian dari apa yang kita kritik. Seperti dalam kapitalisme, kita terus melakukan hal ini. Apa yang harus kita lakukan di sini sebagai solusinya? Maksud saya, oke, mari kita ambil apa yang baik dan berguna dan tolak yang lainnya. Bagaimana kita harus mengikuti ini sebagai sebuah metode? Bagaimana Anda bisa memberikan saran untuk hal ini? Ini sangat sederhana. Apa yang Anda sebut budaya pasti berjalan dalam pakaian. Jadi ketika Anda menyebut budaya, misalnya Anda tidak memerlukan nama minuman yang Anda minum, merek pada botol minumanlah yang membawa budaya tersebut kepada Anda. Atau itu adalah pakaian yang Anda kenakan, ponsel yang Anda gunakan, mobil yang Anda kendarai, komputer, jam tangan, dan sebagainya. Dengan kata lain, budaya didorong oleh produk. Oleh karena itu, melawan suatu budaya atau melestarikan budaya sendiri dapat dilakukan dengan alternatif lain, bukan hanya dengan retorika. Inilah sifat pekerjaannya. Yang kuat meleburkan yang lemah ke dalam dirinya sendiri. Itu larut dalam dirinya sendiri. Jadi katakanlah bangsa Mongol datang ke Anatolia. Beberapa tahun kemudian mereka menjadi Muslim. Karena yang kuat menyambut, dia kuat dari segi budaya dan agama dan meluluhkan semua orang dalam dirinya. Jadi saya tidak berbicara tentang kekuatan fisik murni, tetapi kekuatan lunak. Sekarang lihatlah dunia Islam, katakanlah dunia Islam mempunyai budaya, Iran memiliki budaya, dan budaya itu adalah mekanisme perlindungan mereka. Baginya, Shahnameh adalah pahlawan yang melindungi kebudayaan seluruh Iran pada saat Firdevs menulis kitab Shah. Atau ketika Anda menerima Kutatku Bilgi di dunia kami, Anda akan melihat tempat yang melindungi dan menegakkan budaya Anda. Katakanlah para pria sedang melantunkan rosario di istana Prancis. Ada 99 rosario. Sekarang dia telah berpindah dari Kesultanan Utsmaniyah ke Prancis. Oleh karena itu, dunia saat ini adalah kapitalisme. Tetapi apa yang Anda sebut kapital, apa yang Anda sebut material, yaitu materialisme. Budaya berjalan di atas suatu substansi. Oleh karena itu, hal yang menyedihkan namun nyata adalah jika Anda ingin budaya Anda menyebar ke seluruh dunia, Anda harus memberikannya pakaian. Kita perlu membuat mobil Turki dan berangkat dengannya. Anda dapat mengatakannya, tetapi itu harus berupa produk, harus berupa produksi. Seperti halnya Tuhan menunjukkan eksistensinya dengan menciptakan manusia, yaitu orang-orang yang ingin menjadi efektif dan melampaui batas, harus mengedarkan wacana mereka melalui produk yang konkret. Inilah cara agar budaya ini melampaui batas. Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, apa yang dilakukan seseorang untuk menciptakan keberadaannya sendiri, dirinya sendiri, sebagai sesuatu yang berhubungan dengan keberadaannya, sebenarnya nampaknya mempunyai respon keagamaan. Di sana, pada dasarnya ia perlu menciptakan identitas sehubungan dengan keyakinannya sendiri, sehingga ia dapat menampilkannya keluar dan melindungi dirinya dari bahaya dan risiko lain yang mungkin datang dari luar. Ya, pada akhirnya orang berperilaku baik. Kami tidak memperhitungkan dampaknya. Kami bertindak dan mengambil tindakan dengan itikad baik. Ini menyentuh hati orang-orang, memberi manfaat bagi orang-orang. Tuhan melihat ini. Dia menulis perbuatan baik, tapi kami tidak melakukannya untuk mendapatkan imbalan. Kami melakukannya. Inilah arti menjadi manusia. Kami melakukan ini karena kami adalah manusia. Sama seperti ini. Kami menjaga orang buta di lingkungan yang tidak ada orang lain dan membawanya ke seberang jalan. Baik dia maupun orang lain tidak melihat kita. Jadi kami tidak melakukannya untuk dilihat. Sudah menjadi sifat kita untuk melakukannya. Oleh karena itu, ketika kita melanjutkan hidup seperti ini, Tuhan memberikan sesuatu dan menuliskannya. Itu adalah anugerahnya. Itu menyentuh orang lain, tapi kita harus melakukannya. Kita ada dengan melakukan. Bahasa Al-Quran juga bersifat informatif, bukan sekedar bahasa pemberi informasi, melainkan bahasa performatif. Semua yang dia katakan adalah sebuah tindakan, sebuah perbuatan. Apa yang disebutnya dengan perbuatan baik, yaitu perbuatan yang berdampak pada kesejahteraan orang lain. Itu tidak menyebutkan kata kerjanya, tindakan. Dengan kata lain, pasti akan mendapat respon di dunia luar dan akan menyentuh hati seseorang. Dapatkah Anda melihat betapa efektifnya kehidupan seperti itu? Seberapa besar
Dapatkah Anda melihat apa yang Anda sebut budaya yang tumbuh dari orang ke orang, inilah budaya. Dengan kata lain, fakta bahwa Anda melakukan pekerjaan yang menurut Anda tidak ada manfaatnya sebenarnya adalah budaya. Dan ketika dia menyentuhnya, dia akan berkata, dari mana asalnya? Pria ini juga seorang Muslim. Jadi dia akan berkata, Gustav Jung memiliki karya berjudul The Green Man. Seperti yang Anda ketahui, murid Freud adalah Carl Gustav Jung. Dia bilang dia pergi ke sebuah desa di Afrika. Laki-laki sering mengawasi saya, mereka membuat saya menonton, dede lele. Aku bilang kamu bahkan tidak mengenalku. Mengapa demikian? Tidak ada hal seperti itu di dunia kita. Mereka mengatakan kepada saya bahwa dalam budaya kita, ketika Anda melihat orang asing, bisa jadi itu adalah hezir. Mereka menyuruh kita untuk bahagia dan sebagainya. Saya berkata, seperti apa ini? Begini, bersikap baik kepada orang asing dan menyenangkannya telah berubah menjadi budaya yang didasarkan pada pemujaan terhadap hezir. Ini adalah sesuatu yang melampaui perdebatan apakah Khidir itu ada atau tidak. Bukan perdebatan apakah Khidir itu ada atau tidak. Sebuah aliran sesat yang menyentuh kehidupan masyarakat dengan cara yang positif telah menjadi budaya Anda. Itu saja, itulah yang ingin saya katakan. Sekarang, ketika Anda menyentuh kehidupan orang lain, Anda memperbaiki kehidupan mereka. Anda sedang merehabilitasi kerentanan. Ini adalah tugasmu, adalah tugas Tuhan untuk menciptakan hasil yang lebih besar darinya. Maka kita berbuat baik dan membuangnya ke laut. Tentu saja. Jadi kami akan melakukan bagian kami. Ini rencananya, gambaran besarnya adalah tugasnya, tugas Tuhan untuk menciptakan hasil yang lebih besar. Kami sibuk menyusun potongan-potongan kecil itu. Jadi ringkasnya, Joseph Haz. Ketika Yusuf dilempar ke dalam sumur, ketika dia dibawa keluar dari sana dan dijual, dia dilempar ke dalam sumur, semua hal ini terjadi, tetapi baik Yusuf, Yakub, maupun saudara-saudaranya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam gambaran besarnya. Tapi semua orang melakukan sesuatu. Kami sedang melakukan sesuatu. Kami melakukan yang terbaik. Gambaran besar tentang bagaimana hal ini pada akhirnya akan terjadi adalah Yusuf melihat harta karun di Mesir. Kepada ayahnya, Dadalakullah, tidak ada yang tahu gambaran besarnya. Kami menyatukannya. Itu yang terbaik yang bisa kami lakukan. Manifestasi macam apa yang ditemukan dalam gambaran besar itu adalah pekerjaan Tuhan. Menjadi mutawakil dan Allah sebagai wali pasti ada maknanya. Baiklah, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, minggu ini kami berbincang menyenangkan dengan guru kami Syaban Ali Duzgun tentang hal-hal yang dibawa dan dihilangkan oleh dunia moden. Sampai jumpa di episod berikutnya. Selamat tinggal.